Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak disebut. Dia begitu menonjol karena memiliki persahabatan dengan Nabi serta kemampuan dan kepribadiannya. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah meninggal. Abu Bakar memimpin dengan menerapkan kedisiplinan, kepercayaan, dan ketaatan yang tinggi. Menurut pendapat yang sahih, nama asli beliau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Abu Bakar lahir pada 573 Masehi dan meninggal dunia 23 Agustus 634 Masehi. Dia merupakan sahabat dan penasihat terdekat Rasulullah. Saat Rasulullah meninggal dunia, dirinya hadir menggantikan fungsi politik dan administrasi dan memulai jabatan menjadi seorang khalifah. Ia berasal dari suku pedagang Quraisy yang berkuasa di Mekah. Abu Bakar merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Banyak sekali hal yang menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Misalnya, saat dirinya menikahkan putrinya Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Nabi Muhammad SAW memilih Abu Bakar sebagai pendampingnya dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di Madinah, Abu Bakar adalah kepala penasihat Nabi SAW. Selain itu, beliau juga melakukan ziarah ke Mekah hingga menjadi pengganti Rasulullah menjadi imam selama Nabi sakit. Saat Rasulullah SAW wafat, umat Islam di Madinah menyelesaikan krisis kepemimpinan dengan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Selain sebagai khalifah, Abu Bakar juga merangkap sebagai kepala negara. Di bawah kepemimpinannya, penaklukan Muslim atas Irak, Suriah pun dimulai. Ini dikarenakan adanya kematian dari beberapa hafiz Quran dalam pertempuran Yamamah yang akan memungkinkan bagian dari teks Al-Quran akan hilang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk segera menulis Al-Quran agar tetap utuh meski hafiz banyak yang meninggal saat peperangan. Selama sakit, Abu Bakar dirawat oleh Isha dan sesuai permintaannya ketika meninggal untuk dimakamkan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lelaki yang memiliki banyak keutamaan sebanyak Abu Bakar. Beberapa di antaranya, yang pertama, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Ibnu Umar berkata, "Kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi. Kami pun memilih Abu Bakar, setelah itu Umar dan Utsman radhiyallahu anhu." Yang kedua, menemani Nabi Muhammad di gua saat dikejar-kejar kaum Quraisy. Bahkan saat memasuki gua pun, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang membahayakan Nabi. Yang ketiga, umat Muhammad diperintahkan untuk meneladani Abu Bakar. Nabi bersabda, "Ikutilah jalan orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar." Yang keempat, menginfakkan seluruh harta saat dianjurkan. "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Kutinggalkan Allah dan Rasulnya." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar untuk selamanya." Yang kelima, orang yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya, "Siapa orang yang kau cintai?" Rasul menjawab, "Aisyah, kalau laki-laki adalah Abu Bakar." Mudah-mudahan kisah ini akan menjadikan kita pribadi yang baik dan menjadikan kita pemimpin yang amanah, karena apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.